Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu tentang pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 11. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Titi Warsiati SPDSD yang belum bisa hadir pada kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Baiklah. Untuk kegiatan webinar pengimbasan budaya positif, di sini tujuannya adalah saya akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, untuk implementasi budaya positifnya itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ada makna kata disiplin. Biasa kita dengar kata disiplin itu, apa sih yang terbenak dalam benak Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Baik, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu biasanya tentang mentaati aturan ya. Nah, kata disiplin itu juga biasanya sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dengan hukuman itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus selalu dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu sebagai salah satu alternatif terakhir kalau kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Di sini ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, kemudian the 7 essential virtues, the virtuous project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah,
Kalau dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Kemudian kalau menurut organisasi ini, Indonesian Heritage Foundation atau IHF, nilai kebajikan ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada juga The Seven Essential Virtues. Nilai kebajikannya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Nah, di sini juga ada tabelnya ya. Nilai-nilai kebajikan ada termasuk peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, dan lain-lain. Itu adalah yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, kalau hukuman merupakan hal yang wajar atau tidak? Coba boleh dijawab di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu merupakan hal yang wajar atau tidak sih? Ya, hebat sekali Pak Roni. Baik, kita lihat jawaban teman-teman yang lain di kolom chat. Oke, di sini menurut Bu Cynthia salah, menurut Bu Ridin salah. Ya, coba kita lihat ya. Iya, betul sekali. Hukuman itu merupakan hal yang salah. Kenapa bisa disebut hal yang salah? Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian, hukuman. Nah, hukuman ini bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap
dibuat tidak nyaman tentunya untuk jangka waktu pendek. Nah, di sini ada pembanding ya untuk identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman. Nah, hukuman ini adalah biasanya suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid biasanya ya. Dan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan memang. Tapi murid atau anak akan tersakiti biasanya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman bagi guru-guru yang menurut murid itu galak mungkin akan berjalan. Tapi kalau murid yang tidak takut terhadap guru, pasti untuk hukuman ini tidak berlaku ya. Jadi tidak dianggap oleh murid. Nah, hukuman ini juga berlakunya hanya pada institusi. Biasanya kalau di rumah mereka tetap melakukan kesalahan mereka lagi. Nah, hukuman itu juga biasanya peraturan. Peraturannya adalah kamu harus bla bla bla. Nah, murid juga biasanya membenci peraturan. Kemudian di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Walaupun tidak menyakitkan, tapi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman juga untuk murid, walaupun dalam jangka waktu pendek. Kemudian biasanya untuk konsekuensi ini, korban itu bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, biasanya kalau konsekuensi itu bunyinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kemudian restitusi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Jadi merupakan kesepakatan murid, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian biasanya kalimatnya adalah apa yang kamu yakini. Nah, ini berasal dari keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi dikembalikan lagi kepada siswa. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya. Nah, di sini ada mencari kebutuhan dasar. Nanti kita akan ke situ materinya. Lanjut, sebelum ke kebutuhan dasar, untuk menjalankan restitusi perlunya ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, coba saya minta di kolom chat lagi. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas, benar atau salah? Silakan Bapak Ibu. Salah. Menurut Bu Sintia. Menurut Pak Roni salah.
Menurut Bu Mahmudah salah. Baik. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama? Siapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama? Menurut Bu Tiwi, karena kadang keyakinan itu secara lisan, kalau peraturan bisa berbentuk tulisan. Bagus sekali Bu Tiwi. Yang lain, bagaimana menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Baik, bagus, hebat sekali Pak Roni jawabannya. Oke, Bu Sintia, silakan Bu Sintia. Iya, baik. Terima kasih Bu Sintia, Pak Roni, dan Bu Tiwi atas jawabannya. Baiklah kita lihat jawabannya adalah salah. Betul sekali tadi yang disampaikan. Eh, Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama atau berbeda. Kenapa? Karena peraturan kelas itu pertama yang membuat pasti guru. Jadi mau tidak mau murid itu harus mematuhi peraturan kelas. Jadi belum ada kesepakatan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh murid-murid, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan itu disepakati oleh semua murid untuk dilaksanakan. Nah, di sini ada penjelasannya. Keyakinan kelas biasanya bersifatnya abstrak dari peraturan. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kalimat-kalimat berasalnya dari nilai-nilai kebajikan dasarnya. Nah, kemudian dibentuk dalam kalimat positif dan juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan di lingkungan. Jadi tidak hanya dibuat saja atau disepakati saja, tapi dilaksanakan atau diterapkan juga oleh semua warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi semuanya ikut andil dalam membentuk keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, contohnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Pastinya anak murid perlu senang ya. Jadi biasanya tuh Bapak Ibu harus tahu dulu nih keadaan perasaan siswanya bagaimana agar mereka bisa fokus juga dalam belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu biasanya keyakinan kelas di kelas 1. Kemudian keyakinan kelas di kelas 5 atau kelas tinggi. Biasanya kata-katanya berupa selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalau yang bawah itu adalah contoh keyakinan kelas di kelas SMP ya. Sudah tingkat yang lebih tinggi lagi.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sebutkan di restitusi. Jadi, untuk memenuhi restitusi itu kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini adalah satu kesatuan untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya di sini eh, ada kasus ya, ada kasus Doni. Nah, di sini harusnya ada kasusnya di atasnya, mohon maaf tidak terlampirkan. Nah, di sini Doni ceritanya dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, mm, dia biasanya ada anak yang kalau kelaparan tuh suka usil ke temannya, mengambil makanan temannya. Nah, itu adalah contoh siswa yang membutuhkan kebutuhan dasar ini bertahan hidup karena dia merasa lapar. Oleh karena itu dia butuh untuk dipenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Artinya si anak ini dianggap oleh eh, orang lain begitu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka tuh ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi kalau nggak suka sama gurunya, biasanya mereka nggak mau belajar. Nah, itu adalah berarti si anak ini mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian bagi mereka juga teman sebaya itu sangat penting karena mereka merasa diterima oleh teman-temannya. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, kebutuhan perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi biasanya anak-anak ini mereka ingin mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu kelompok. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya biasanya selalu ingin menjadi pemimpin di dalam kelompoknya. Jadi mereka merasa diakui. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Eh, jadi mereka tidak ingin membuat kesalahan, biasanya ingin perfect gitu ya. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik.
Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi inginnya punya kebebasan untuk memilih sendiri. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, biasanya untuk seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah biasanya kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bisa juga gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi membuat si murid ini selalu merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini ada hal negatifnya dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, di sini murid pastinya merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena sudah tidak merasa dibantu lagi oleh Bapak atau Ibu gurunya. Murid akan bergantung pada guru.
Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau, biasanya peraturannya apa? Terus ada juga apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini adalah posisi terakhir, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian juga mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Tapi bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita praktikkan di kelas ya Bapak Ibu. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini adalah contoh gambaran segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
Nah, ini anak yang sedang mengalami kegagalan ini perlu kita bantu untuk menstabilkan dulu identitasnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, tadi kebutuhan dasar yang sudah saya sebutkan ada 5 ya. Jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Apakah bertahan hidup? Apakah eh, penguasaan? Apakah kasih sayang atau rasa diterima? Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar si anak ini apa. Kemudian kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bisa juga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga bisa juga kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh eh, kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian, yang kedua adalah validasi tindakan salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Pastinya ya Bapak Ibu ya, kita pasti seorang guru juga sama, manusia juga. Nah, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing untuk kita, Bapak Ibu. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita yang kedua harus memvalidasi tindakan salah mereka. Dengan kalimat contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, validasi tindakan salah juga biasanya itu membuat si anak ini jujur dengan dirinya sendiri. Apa perbuatan, apa kesadaran dirinya, perbuatan apa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan tingkah laku yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi yang ketiga ini yang terakhir kita menanyakan kembali kepada anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya dengan kalimat contohnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi diingatkan kembali untuk keyakinan kelasnya yang telah disepakati. Kemudian bisa juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah contoh-contoh kalimat untuk menjalankan segitiga restitusi yang tadi adalah yang pertama. Nah ini
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, eh, selesailah pembahasan yang saya berikan mengenai budaya positif. Nah, selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, apa saja hal yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Boleh ditulis di kolom chat atau ada yang mau memberi refleksi secara langsung boleh. Dipersilahkan. Yang pertama dulu, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu mengikuti kegiatan ini? Baik, silahkan Pak Roni. Boleh. Iya, betul Pak Roni. Baik, terima kasih juga Pak Roni atas jawabannya. Ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab secara langsung? Sudah di kolom chat ya. Oke. Jadi perasaannya di sini antusias, senang, senang sekali. Hal yang didapatkan adalah jadi mengetahui perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi mengenal lima posisi kontrol sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas refleksi pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua dan juga kita bisa menerapkannya di dalam kelas, termasuk saya juga kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena memang ternyata banyak hal yang belum kita terapkan uh, untuk pembelajaran di dalam kelas. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.